Halo teman-teman, kali ini saya mau sharing film The Beekeeper. Jadi film baru, Jason Statham pemeran utamanya. Terus terang film-film Jason Statham tuh menarik ya teman-teman. Penuh aksi laga tapi benar-benar menghayati gitu perannya. Berantemnya itu betul-betul telah menyatu di di badannya dia, di hati, pikiran, penampilan, feeling terutama, jadi feelingnya kena gitu. Kenapa alasannya dia menghajar orang, kenapa dia harus memukul orang, kenapa dia harus sadis sama orang, jadi betul-betul mengena, jadi menempel psikologinya itu, kenapa begini, kenapa begitu. Jadi nggak asal nembak, nggak asal bunuh, nggak asal bertindak, tapi semua ada alasannya. Jadi itu kenapa saya kena gitu melihat film-film Jason Statham, apalagi yang semakin baru semakin feelingnya itu dalam bermain itu seperti bernafas, seperti dia berbicara, seperti dia dalam acting itu menyatu sekali teman-teman. Jadi puas gitu ngelihat itu, gak bosen, gak monoton. Nah di film terbarunya The Beekeeper ini saya pikir apaan gitu, film apaan di lebah gitu, apaan sih tentang lebah saya pikir kan. Ternyata saya ada lihat tiba-tiba itu tentang sinopsisnya itu bagus ternyata. Jadi dia tuh pokoknya ya, saya udah lihat filmnya, dia itu digambarkan di awal mula dia ternak lebah. Ya apa hubungannya kan, ternak lebah, kemudian dia dia menumpang di suatu rumah, jadi dia minta izin tapi ya dibayar gitu, tapi kayaknya puas gitu, dapat tempat yang bagus, kayaknya apa nggak terlalu mahal, apa gimana fasilitasnya itu, dia bisa ternakin lebah di sana, jadi dia ada kebebasan, jadi ada untung, ada asas manfaat untung, dia tinggal di situ. Jadi dia pokoknya bersyukur sekali sama yang pemberi dia tempat dia nyewa atau tempat dia bertempat tinggal itu. Itu seorang nenek-nenek, ternyata nenek-nenek ini adalah pengelola dana sosial, dana untuk membantu anak-anak kayak gitu, dan dia ngelola sampai 2 juta dolar. Dan lucunya itu pokoknya digambarkan, ini bukan lucu gimana maksudnya, ada sindikat kejahatan yang ternyata adalah anak dari presiden terpilih. Jadi ini hanya cerita, hanya fiktif gitu ya. Anak presiden terpilih yang pintar, yang dia itu jago IT, dia bisa ngembangin software, tapi software yang dikembangin itu untuk kejahatan. Dan itu dipakai di ke FBI, di kepolisian, ceritanya kayak gitu, di militer, di negara dipakai software tersebut. Nah, karena software itu masuk ke semua ini instansi yang bisa memonitor orang-orang, ternyata dia gunain lagi untuk kejahatan. Dia memonitor orang-orang yang memiliki rekening yang jumbo kayak gitu, yang contohnya dia mau lihat orang-orang yang memiliki dana nasabah, orang yang telah lanjut usia kayak gitu kan. Nah, curang itu dia milih lagi yang lanjut, yang uangnya banyak, lanjut usia, yang kira-kira renta gitu, renta nggak bisa berbuat apa-apa kalau terjadi sesuatu, juga terlihat itu apa ya, diem, atau nanti ya udahlah, atau dia mungkin dia punya sumber ini lain, atau enggak tidak terlalu memikirkan uangnya lagi. Nah ternyata ini uang yang dikelola adalah uang untuk membantu orang-orang, dan Jason Statham di situ dia betul-betul mendapat perlakuan baik. Bahkan waktu kejadian itu malamnya dia diundang untuk makan, jadi malam-malam dia datang, ternyata si nenek ini telah meninggal, yang mana terjadi karena sebelumnya itu dia membunuh dirinya karena lagi dia mendapat penipuan yang menguras habis semua uang yang ada di rekening yang dia kelola untuk membantu anak-anak ini, 2 juta dolar itu. Indikasinya itu si penipu ini, jaringan ini yang adalah anak dari presiden nantinya ketahuan, ngembangin software, mengetahui orang kaya yang bisa kira-kira renta ya uang bisa diambil, kemudian ya udah terjadilah dia injek virus, dia telusurin IP address-nya, alamat internet protokolnya, masuk, udah itu dikirim virus entah gimana, pokoknya install komputer, jadi rentan itu
mungkin tingkat keamanannya juga dia nggak terlalu pelihara, dia nggak gitu paham kayak gitu-gitu. Udah pokoknya ada virus masuk, jadi dia tiba-tiba ada pemberitahuan dan mungkin file komputernya terkunci dan ada ada yang dia itu ada pengumuman kalau ada masalah komputer itu telah terjadi penguncian data karena virus kayak gitu ya, datanya terkunci, dia masih bisa akses internet tapi datanya terkunci dan keluar pemberitahuan nomor telepon yang harus dihubungi. Nah itu kejadiannya di waktu aktif siang hari, waktu jam kerja, dan akhirnya dia hubungi. Dia udah setel itu virusnya nanti diaktifin waktu aktif di siang hari. Jadi kalau dia mungkin malam hari itu kantornya udah tutup apa gimana. Kayak gitu-gitu, jadi licik banget. Udah akhirnya dia hubungi, tuh nenek hubungi, udah dibilang itu minta belas kasihan lah apalah. Itu kan dia tahu uangnya 2 juta. Kemudian setelah diketahui data nenek ini otentik semua, dia pakai pura-pura dia salah, dia mau kembalikan kesalahan apa, dia minta ditransfer biaya apa, biaya servis kayak gimana kayak gitu. Ternyata ini apa namanya, dia kecil mintanya $500 apa gimana, ke si pencuri itu minta minta biaya $500 untuk ini, untuk membuka blokir, jadi untuk menyembuhkan virus yang telah menjangkit itu. Jadi service fee, jadi biaya pekerjaan kayak gitu. Ternyata si itu lagi pura-pura emang dia ujungnya itu mau jahat, dia tahu nenek jujur, ya kan dia transfer, dia transfer $500 kayak gitu. Kemudian apa dia bilang, ini dia nggak mampu lah apa gimana lah ya, nggak mampu untuk mengerjakan, virusnya ganas apa gimana. Ya udah dia bilang dia mau kembalikan kayak gitu intinya. Udah dikembalin itu $50.000, 5.000 kayak $50.000 teman-teman. Jadi itu kan tuh nenek jadi berpikir kan, ini nenek nih kok mau kembalikan uangnya kayak gitu kan. Kemudian si nenek ini juga menilai ini orang dia transfer 500 salah, terus dia bilang dia nggak mampu, dia mau kembalikan, dia salah transfer $50.000, benar-benar tuh digambarin. Tapi kan itu seperti kontras, 50.000 banding uangnya itu 2 juta, jadi pertaruhannya itu kontras gitu. Dan si orang ini juga tahu dong kalau misalnya terjadi apa-apa dia bisa lagak sebagai orang baik dan meminta aparat penegak hukum untuk meminta balik secara baik-baik. Ya dia punya jalurnya. Udah akhirnya si nenek ini karena tahu dia transfer mau transfer $50.000, tapi dia juga ragu-ragu awalnya, ini bener gak ya, takutnya itu dia masukin passwordnya komputernya nggak bener, malah nanti kenapa-napa. Dia bilang dia mau hubungi bank aja kayak gitu kan. Ternyata dia bilang udah ini uang besar kayak gitu, malah nanti kalau dia hubungi bank malah nanti karirnya dia akan diberhentikan gitu. Dia meminta belas kasihannya demikian, dan dia bilang data-data nenek ini juga nggak akan selamat kayak gitu teman-teman. Kayak gitu. Jadi dia seperti apa ya, mengambil hati, tapi dia minta tolong, dia tunjukin ada ketidakmampuan. Jadi ini seperti nggak sinkron. Kita kalau dengar sesuatu yang aneh atau enggak virus, kok kita bisa hubungin ke sana, padahal kan kita kalau virus gitu, apalagi dia main transfer uang, minta biaya langsung kayak gitu-gitu, jadi dia sama aja seperti pemalaknya dong kayak gitu. Kalau ini telah terinstall deh, ini sebenarnya bawaannya gimana ya, kita hati-hati deh kalau mengenai transfer uang bank kayak gitu. Kita hati-hati apalagi ke orang yang nggak dikenal. Jadi kalau suatu ada suspicious atau mencurigakan, atau kita merasa hati kita nggak nyaman, ya kita coba cari pertolongan orang lain, tanya jawab, berpikir jernih dulu atau didiamkan dulu, atau enggak kita hati-hati atau enggak meminta bantuan aparat penegak hukum atau hubungi bank kayak gitu. Jadi cari celah yang terbaik apapun itu, jangan langsung kita main-main transfer uang, apalagi keadaan komputer kita sedang kena virus yang kita main transfer di komputer yang bervirus itu, berarti kan tingkat risikonya udah tinggi sebetulnya kalau orang normal berpikir. Cuma sekali lagi ini hanya film, tapi bisa menggambarkan bahwa kehidupan
sehari-hari masyarakat umum pun bisa fatal kayak gitu teman-teman, bisa nggak paham. Oke, akhirnya uangnya terkuras habis semua, nol. Tapi dikasih tahu nanti layarnya akan diam, akan gelap kayak gitu teman-teman. Udah ya, si nenek kaget uangnya telah nol. Setelah layarnya hidup kembali, dia stres, dia bilang dana pensiunnya semua hilang semua dalam sekejap. Udah akhirnya dia pusing, dia ngeliat si yang bertempat tinggal di dia juga udah jalan. Udah kayaknya dia mau akhirin hidup, dia juga sudah tua, dia ambil pistol, dia tembak tapi nggak ditunjukin. Jason Statham datang di waktu yang ditentukan untuk makan malam yang diundang. Oke, dia tiba-tiba anaknya juga ada hadir di situ, mungkin dia nggak bisa hubungi mamanya, anaknya ternyata FBI perempuan. Langsung si Jason Statham jadi dibawa, dituduh kamu ngapain ibu saya sampai dia meninggal. Diperiksa-periksa, dia bawa kantor, pistolnya semua ternyata yang milik ibunya, sidik jari ibunya, dan dia memang bertempat tinggal di situ. Pokoknya nggak ada indikasi ini deh, dia nggak ada kena serbuk mesiu, serbuk senjata api, serbuknya mesiu semua nggak ada di sana. Akhirnya bebaskan. Nah tapi dia tahu nih anak, dan dia tahu nih nenek baik, dia periksa, dengar cerita bahwa itu kenapa begitu, kelihatannya karena uangnya dikuras habis kayak gitu. Si Jason pun kena periksa kan teman-teman. Udah akhirnya dia itikat, dia aktifin kemampuan dia tuh digambarkan sebagai anggota dari lebah bee ini. Lebah ini adalah seperti apa ya, aparat apa gimana terselubung yang tugasnya itu mengatur mengenai terhubung dengan masalah bibi ini, lebah-lebah ini. Jadi sebutan ya, kerjaan dia itu yang sadis, ganas ya deh. Jadi seperti militernya itu yang bagian seksi B, lebah yang ganas kayak gitu. Sting kan ini parah banget kalau lebah ngesting kan, kalau nyengat. Udah akhirnya dia minta temennya nomor telepon yang mau dia hubungi, di mana lokasinya, semua udah dapat semua deh. Karena walaupun itu konfidensial, tapi karena dia orang penting, dia orang yang ini pernah dia ngerti dan dia di bidang itu, datengin tuh dihajar langsung habis, nggak ada babi bebo, apalagi nama perusahaannya itu semua sudah jelas bahwa dia terafiliasi dengan pencurian, pencucian uang kayak gitu teman-teman. Oke. Udah dia bisa habisin itu, dia tahu nih dapat info lagi bahwa itu hanya cabang. Ternyata induknya itu ada lagi, dicari lagi informasi, apalagi dia kasih tahu kan dia ini, dan dia itu ketahuan dari, dia bilang siapa yang sakit hati karena uangnya hilang dalam waktu yang dekat ini. Itu yang paling ini $2 juta itu dong, yang gede kan. Yaudah akhirnya dia dikejar si Jason Statham ke rumahnya itu, lubahnya mau dihancurin, rumah ininya ditembakin, dihancurin lagi, dibom, dihajar lagi, yang habisin dia. Dapat lagi infonya, akhirnya ke cabang kedua, ketiga, sampai akhirnya dia ketemu orang yang pimpinan lagi tempat cabang lain itu. Siapa bos kamu? Siapa ini yang lebih tinggi levelnya kan? Tunjukin orang ini nggak tersentuh, ditunjukin ini ternyata itu keluarga presiden. Awalnya itu nggak ditunjukin keluarga presiden, cuman dan dia memiliki pejabat dari pimpinan CIA semua. Ya betul-betul inilah, ini cerita ya, ini hanya cerita film yang apik gitu. Akhirnya dia udah tahu ini lebah ini, akhirnya lebah lain juga dikirim yang aktif, nggak bisa ngalahin, kemampuan tinggi banget, dan dia memang walaupun telah pensiun kemampuan tinggi, dan dia si pimpinan yang jahat itu, yang oknum itu akhirnya menyerah, akhirnya minta perlindungan, dia nyuruh anaknya presiden untuk minta perlindungan ke ibunya. Akhirnya masuk ke camp buat ngejebak si Jason Statham. Nyata dia itu disiapin orang-orang hebat, karena itu mereka orang salah, walaupun kekuatan apapun bisa dihabisin sama si Jason Statham. Kayak gitu gambarannya teman-teman, dihabisin. Dan anaknya itu terakhir udah nembak sampai yang pimpinan FBI, ibunya juga nggak mau dipersalahkan. Dia bilang ya dia nggak tahu ini, dan dia minta maaf, dia mau membuka ini ke publik kayak gitu. So ini bukan salah dia, tapi emang anaknya dia nih yang perlu dimasukin penjara, yang diadili kayak gitu. Akhirnya ya, si presiden ini selamat, anaknya nggak selamat, Jason Stathamnya menang, si itu mendapat peroleh keadilan di
di dunia lain si nenek itu. Akhirnya dia pergi, anaknya nenek segala yang FBI juga ya udahlah, ini juga ibunya kan. Gitu teman-teman. Jadi kita intinya jangan berbuat jahat. Dunia berputar, apa yang di atas di bawah, apa yang nggak baik nanti akan terbuka, terreveal, akan ditunjukkan. Jadi lebih baik ya kita ini normal-normal aja lah, hidup tahu cuma sementara, nanti jangan kita hidup percuma-percuma, keuangan kita juga cuma percuma, kita nggak bisa nikmatin, malah kita memiliki dampak efek yang jelek dalam kehidupan kita, dalam nanti kalau kita meninggal segala. Semoga bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, share, komen. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Bye bye teman-teman.